Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aikal Ramadan. Saya dari kelompok Legal 2, kelompok PKMP Prodi Manajemen. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan mahasiswa. Jadi kayak apa sih sebenarnya pergerakan mahasiswa ini, tujuannya apa, dan kayak gimana contohnya segala macam. Jadi gerakan mahasiswa itu dari zaman ke zaman selalu muncul. Gerakan mahasiswa turun ke jalan saat menyaksikan terjadinya ketidakadilan di masyarakat. Nah, setiap masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam masyarakat, banyak mahasiswa yang buat gerakan untuk turun ke jalan. Nah, ini terjadi ketika masyarakat atau mahasiswa melihat ketidakadilan di masyarakat atas kebijakan dan perlakuan sewenang-wenang yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sebagai agen perubahan dan calon pemimpin, karena tentu ya pasti mahasiswa kelak kedepannya akan menjadi pemimpin negara ini. Mahasiswa di tengah era disrupsi dan kebebasan mendapatkan akses informasi, gerakan mahasiswa saat ini dihadapkan pada tantangan untuk mampu menemukan cara baru dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Jadi apa sih gerakan mahasiswa itu? Gerakan mahasiswa adalah kegiatan di dalam maupun di luar kampus untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis atau mahasiswa ini. Dalam sejarah bangsa, gerakan mahasiswa sering menjadi cikal bakal perjuangan nasional. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam gerakan sosial, kampanye advokasi, dan kegiatan aktivisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi contohnya apa aja kalau dalam pergerakan mahasiswa ini, contohnya kayak gimana sih gitu. Contohnya dulu pertama kali ada gerakan mahasiswa ini adalah, atau gerakan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia adalah pada tahun 1908, tepatnya Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu gerakan mahasiswa yang sebagai wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern, bertujuan untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Gerakan ini didirikan di Jakarta oleh pemuda Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi pemuda Stovia itu sekolah dokter di Jawa. Pada kongres pertama 5 Oktober 1908 di Yogyakarta ditetapkan tujuan perkumpulan, yaitu untuk kemajuan selaras sebuah negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan. Fokus-fokus utama dari Budi Utomo adalah pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sejak saat itu, Budi Utomo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tercatat, akhir tahun 1909, Budi Utomo telah memiliki sebanyak 40 cabang dengan kurang lebih 10.000 anggota. Kemudian maju sedikit dari 1908, tepatnya 20 tahun kemudian, ada peristiwa penting sejarah bangsa yang dilakukan oleh pemuda Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dari kebangkitan semangat perjuangan pemuda Indonesia, muncullah generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetus melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI. Tujuan dari Sumpah Pemuda sendiri adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terus yang paling fenomenal dalam sejarah bangsa Indonesia ada pada tahun 1998, tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto. Jadi pada tahun 1998 tersebut ada suatu gerakan yang bernama Gerakan 1998 yang dimotori oleh mahasiswa. Gerakan ini menuntut reformasi dan dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN pada tahun 1997 sampai 1998 melalui pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa.
para mahasiswa ini menuntut agar Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden segera turun dari jabatannya. Untuk meredam gerakan mahasiswa ini, pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa. Dan pada 1998 tersebut terjadi krisis moneter atau yang biasa kita sebut dengan krismon. Jadi krismon tersebut adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Banyak aksi represif oleh pemerintah yang menewaskan aktivis mahasiswa. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menghasilkan beberapa peristiwa pada tahun tersebut. Di antaranya adalah peristiwa Cimanggis, peristiwa Gejayan, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, tragedi Lampung. Setelah banyak pertumpahan darah yang terjadi, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresiden pada tahun 1998 pada tanggal 21 Mei dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie yang saat itu menjadi presiden ketiga Indonesia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dampak pergerakan mahasiswa Indonesia sangat besar bagi bangsa. Terbukti dari fakta-fakta sejarah yang telah ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa sering melakukan gerakan ketika terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, maka mahasiswa adalah salah satu ujung tombak masyarakat Indonesia untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Jadi berikut adalah materi tentang pergerakan mahasiswa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.